Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil presentasi tentang Pancasila, yaitu saya Rinisma Anwar dengan NIM 20221065, yaitu tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri, S.AP, MAP. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia seharusnya tidak bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seperti yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional. Keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Sila pertama menempatkan manusia di dalam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai pembagian yang sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai norma dalam kehidupan bersama atas dasar tuntutan hati nurani masing-masing dan dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagai mestinya. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa rasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa pemersatuan dan kesatuan bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kehendaknya diarahkan demi kesejahteraan umum manusia termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia dan rasa rasionalismenya. Dan yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar nilai ilmu pengetahuan. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan rasa demokrasi yang lainnya seperti ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus memiliki, menghormati, dan menghargai kebebasan orang lain. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antar manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Pengembangan ilmu pengetahuan yang adil harus dapat berkualitas dalam pengelolaan kerakyatan alam sebagai milik bersama bangsa Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Dan yang keenam, pentingnya Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Seiring dengan kemajuan iptek nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, sumber historis, sosiologi, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama yaitu sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sesekali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknakan bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Sejarah juga merupakan guru kehidupan. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pembelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Dengan mendekatkan historis, mahasiswa diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk partisipasi dalam membangun bangsa sesuai dengan
program studi masing-masing dan dapat menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah. Dan yang kedua yaitu sumber sosiologi pendidikan Pancasila. Sosiologi dalam pendidikan tentang kehidupan antar kemanusiaan, di dalamnya mengaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga dikaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaruan dalam permasyarakat. Melalui pendekatan sosiologi itu pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang dipantut disikapi secara adil dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu sumber yudis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dan salah satu cirinya atau istilahnya yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum, rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yudis atau hukum merupakan salah satu pendekat utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan yuridis ini adalah dalam rangka meningkatkan undang-undang, law enforcement, yang merupakan salah satu kewajiban negara yang dipenting. Menegakkan hukum itu hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektual. Yang keempat yaitu sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar kita dapat diagnosa dan mampu memvokalisasikan saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah menuntut dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Hal tersebut bersejarah dengan pendapat Budiarjo 1908-232 sebagai berikut. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai ideal, ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan, sesuatu yaitu well-touched how yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap keadilan dan problema politik yang menghadapi dan menentukan tingkat laku politiknya. Yang ketiga, argumen tentang dinamika dan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dinamika pendidikan Pancasila. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya dan melaksanakannya dalam menyeluruh undang-undang. Menurut Ernest Rand, kehendak untuk bersatu yaitu Legislamland dan memahami Pancasila dari sejarahnya dapat diketahui bahwa Pancasila merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional karena menguat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Penetapan Pancasila sebagai dasar tak hendak menghapuskan perbedaan indiferentis tentang merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Maka Pancasila merupakan intelligent choice karena mengatakan keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleransi terhadap adanya perbedaan mengenai itu. Erdo Dipuyodo 1997 menjelaskan, negara Pancasila adalah negara yang mendirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia
mengembangkan dirinya dan mewujudkan sejahteranya lahir batin, selengkapnya mungkin mengajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin seluruh rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial. Dan yang keempat, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Keserasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pengembangan bangsa sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibaratkan sebagai menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Tentukan sikap pada kode etik ilmuwan yang insiuran seperti menjunjungi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis dan tata aturan yang meningkatkan kehormatan, reputasi, dan kemanfaatan profesional dan lain-lainnya adalah suatu manifestasi pembuatan untuk kebaikan tersebut. Dan yang kedua yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengetahuan. Keempat, pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pengertian pertama, bahwa IMTEK tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa IMTEK itu tersendiri berkembang secara anatom. Kemudian, dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Pengertian kedua bahwa nilai IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan IPTEK sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat memperkembangkan sebatas dan mengapa dianggap layak untuk melibatkan pengetahuan ketiga bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK, mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun tidak ada jaminan bahwa aturan lain itu akan terus ditaati dan dalam perjalanan pengembangan IPTEK itu sendiri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.